Oke teman-teman, kemarin kan sempet booming ya pembahasan pro dan kontra masalah IQ. Di situ mempresentasikan bahwa IQ itu berperan penting terhadap kesuksesan hidup seseorang. Tapi bukan berarti IQ tinggi menjamin kita menjadi orang sukses. Enggak. Terus ada yang lebih penting dari IQ ini sebenarnya. Ialah grit. Seberapa penting sih grit itu terhadap kehidupan kita? Oke, pantengin terus video ini sampai habis. Check this out. Ya, kembali lagi dengan gua Barak Muji Pangestu di channel gua pribadi. Di video kali ini gua akan bercerita sedikit banyak persoalan tentang seberapa penting IQ. Apakah IQ kita itu menjamin kesuksesan hidup kita? Atau ada hal yang lebih penting dari IQ ini? Sebenarnya IQ itu tidak bisa menjadi tolak ukur seberapa sukses hidup seseorang. Karena apa? Ada yang lebih penting dari IQ. Ialah grit. Grit ini sebuah kemampuan yang jarang diajarkan. Mungkin di sekolah pun kita nggak diajarin soal grit. Tapi grit ini sangat menentukan masa depan kita. Ketika kita sekolah tidak diajarkan grit. Cuman dikenalkan sama IQ doang. Makanya kan gampang nih. Gampang ada orang yang mudah menyerah. Gampang ada orang yang mudah putus asa. Dan gampang seseorang itu mengklaim bahwa dirinya itu gagal. Ini efek dari ketidaktahuan tentang grit. Karena rata-rata orang kan cuma berporos pada siapa yang IQ-nya tinggi, itulah orang yang mudah menuju kesuksesan. Padahal ada yang lebih penting dari IQ, ialah grit ini. IQ itu bukan menjadi tolak ukur seberapa kesuksesan seseorang. Bukan berarti semakin tinggi IQ kalian, semakin mudah juga kalian mencapai kesuksesan. Enggak. Belum tentu. Karena pada dasarnya banyak orang cerdas yang gagal. Banyak orang pintar yang nggak bisa jadi apa-apa. Banyak orang pintar yang nganggur juga. Berarti kan bukan menjadi suatu patokan ya. Seberapa besar IQ kita, seberapa mudah kesuksesan kita. Enggak. Malah justru yang terpenting ialah kita harus mengenal apa itu grit. Grit lebih penting dari IQ. Yang namanya IQ ialah ukuran kemampuan untuk berpikir logik, memecahkan masalah, dan memahami informasi. Itu yang dinamakan IQ. Dan kalau grit ialah gabungan semangat jangka panjang dan kuat untuk bertahan tanpa menyerah. Bisa dibilang grit adalah kekuatan tentang konsistensi, ketekunan. Tapi di dalam konsistensi itu bukan kita flat melakukan suatu hal yang sama flat aja tanpa introspeksi. Di dalam ketekunan tentunya kan ada introspeksi, ada perbaikan, ada improvement. Maka ketika kita bisa introspeksi, kita bisa berubah menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kita tetap bertahan walaupun kita kondisinya terpuruk, walaupun itu hal yang tidak mudah, ya cepat atau lambat kita bisa mencapai kesuksesan itu. Kita bisa menjadi pemenang yang sejati. Itu yang dinamakan grit. Makanya bagi teman-teman yang ngerasa kayak IQ-nya rendah, yang merasa kayak kurang pintar, itu bukan menjadi tolak ukur kegagalan hidup seseorang. Kunci dari kesuksesan ialah ketekunan. Semangat, bisa melawan kebosanan. Kita bisa bangkit ketika kita lagi terpuruk. Kita bisa bangkit ketika kondisi kita lagi sulit. Nggak mudah menyerah. Nggak mudah putus asa. Mencari titik celah sesuai dengan kemampuan. Dan ketika nggak mampu pun berusaha improvement, memperbaiki, melengkapi kekurangan tersebut. Tentunya menghargai proses. Nggak ada kesuksesan yang terbentuk secara instan. Dan kalaupun ada kesuksesan itu terbentuk karena secara instan, ya runtuhnya cepet juga gitu. Nggak bakalan abadi, nggak langgeng, nggak awet. Logiknya kayak gini, kalau lu kepingin
di titik kesuksesan yang abadi, ya lu harus ngebangun pondasi yang kuat dulu. Ketika pondasi lu kuat, gedung itu mau di tingkat lah sampai ratusan lantai pun nggak bakalan roboh. Itu tetap kokoh dan bisa menghasilkan gedung-gedung lain juga. Berdasarkan statement bahwa IQ itu tolak ukur kesuksesan seseorang, jangan pernah itu pemikiran kita. Karena ada yang lebih penting dari IQ, yaitu grit. Grit ini suatu kekuatan melawan kebosanan, dan kita berani bangkit ketika kita berada di titik terendah. Kita bisa introspeksi diri, memahami apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dipelajari. Kalau toh IQ sebagai tolak ukur kesuksesan seseorang, berarti nggak ada tuh orang-orang pinter nganggur, orang pinter yang gagal. Kan enggak. Malah justru kan orang-orang yang kelihatannya sederhana, biasa aja malah boom, sukses. Itu kunci kesuksesan bukan berdasarkan seberapa besar kecerdasan kita, seberapa besar IQ kita. Enggak. Seberapa besar kemampuan kita untuk mengelola, untuk mengasah grit di dalam tubuh kita. Kalau kita memahami grit ini, kita bisa menguasai grit ini, ya kemungkinan untuk mencapai kesuksesan itu lebih besar. Ibarat kata kayak gini, walaupun lu lagi mempelajari suatu hal yang seremeh apapun, kalau lu tekun mempelajari itu, ya lambat laun lu akan menjadi ahli di bidang yang lu pelajari. Ketika lu bisa ahli, di situ lu punya nilai. Ketika lu punya nilai, nilai itu kan bisa dibayar dengan kesuksesan yang lu inginkan. Rumus simpelnya kan seperti itu, guys. Jadi grit ini dipopulerkan oleh Angela Duckworth. Pemahaman grit ialah, menurut Angela Duckworth, daya tahan mental untuk tetap konsisten meskipun di situasi yang sulit. Itu penjelasan grit menurut Angela Duckworth. Perbedaan IQ sama grit ialah kalau IQ mengukur kemampuan awal, tapi kalau grit kemampuan untuk bertahan. Jadi rata-rata orang sekarang cuma mengandalkan IQ tanpa disadari. Contoh katakanlah kayak gini, kebanyakan orang itu cuman berporos terhadap tujuan secara, ya cuman sebatas mengejar cita-cita doang gitu, tapi nggak mengembangkan gritnya. Contoh katakanlah kayak gini, kebanyakan orang kan cuman mimpinya kerja di sini. Ketika udah kerja di sini, nanti kepingin jadi ini, jadi manajer, jadi VP, jadi GM, atau mungkin mentok-mentoknya udah jadi direksi. Itu cuman sebatas cita-cita gitu. Jadi polisi, jadi PNS, itu cuman sebatas IQ, bukan grit. Makanya ketika mereka udah jadi PNS, udah memangku jabatan, tapi mereka masih bingung. Kayak masih tetap bener-bener masih ada perjuangan untuk mencapai sesuatu hal. Tapi kadang di tengah-tengah posisi itu, di tengah perjuangan itu, mereka masih punya rasa bosan, kurang termotivasi ketika udah mencapainya. Itu perbedaannya kalau kita cuma mengejar cita-cita, tapi belum mengasah grit. Paham nggak sih? Kalau kita cuma mengejar cita-cita, ya otomatis ketika kita udah mencapainya, kita belum tentu menjamin bisa mengatasi rasa kebosanan. Dan belum bisa menjamin bahwa kita akan terlalu termotivasi. Ya karena kita cuma mengejar cita-cita, bukan mengasah grit. Lalu kalau mengasah grit seperti apa? Iya, contoh katakanlah kayak gini. Kalau ketika kita berporos tujuannya ke grit, berarti kita ada tahapan demi tahapan, ada impian tujuan yang lebih besar. Ketika kita mengandalkan grit, kita punya mimpi yang lebih besar. Contoh katakanlah gini,
kita tahu nih, udah paham sama grit. Berarti langkah kita kayak gini, wah, gue harus punya tabungan. Ketika gue punya tabungan, gue harus bisa memiliki saham di suatu perusahaan. Gue bisa menguasai sahamnya. Itu kan udah masuknya udah grit, bukan cita-cita. Kalau cita-cita kan cuma sebatas kepingin kerja di sini, kepingin punya jabatan ini, ya ujung-ujungnya cuma jadi buruh. Cuma sebatas cita-cita gitu. Volumenya kurang besar. Tapi kalau grit, ya kita awal kerja dulu. Ketika kita udah kerja, kita punya modal, kita bisnis. Ketika kita bisnis, goals-nya kita punya perusahaan, kita punya karyawan. Ya itu kan grit. Makanya, kalau kita kepingin mengandalkan grit ini, kita harus memperbesar impian kita dulu. Volume cita-cita kita dulu. Kita tahu dulu nih tujuan hidup kita tuh mau kemana. Kalau sebatas kepingin kerja di sini, kepingin jadi ini, ya itu cuma sekedar cita-cita. Ketika kita mencapai cita-cita itu, ya kita belum menjamin bisa mengatasi kebosanan. Karena volume tujuan kita kurang besar. Tapi kalau kita mengasah grit kita paham tentang grit, di situ kita bisa mengatasi kebosanan karena kita memiliki impian yang besar. Contoh katakanlah Dokter Tirta. Dokter Tirta kan tujuan hidupnya biar namanya dia itu dijadikan suatu nama jalan. Ya, orang udah namanya dijadikan nama jalan, berarti kan orang yang udah kapasitasnya udah sukses. Manfaatnya udah besar. Life purpose-nya tuh jelas gitu. Achievement-nya juga jelas. Tujuan hidupnya tuh jelas. Mimpinya jelas. Makanya orang hidup itu butuh kejelasan mimpi, bukan kejelasan cita-cita. Kalau sebatas cita-cita ya, cuman sekedar, iya kepingin kerja di sini, kepingin jadi ini, udah. Cuman mewujudkan keinginan pribadi. Ketika kita cuman mewujudkan keinginan pribadi, itu bisa mengatasi kebosanan, mengatasi keterpurukan. Tapi ketika kita berfokus terhadap grit, kita bisa melawan semuanya. Karena apa? Iya, tujuan mimpi kita itu besar, manfaatnya juga besar, bukan keinginan pribadi, bukan. Di samping keinginan pribadi, tapi ada sisi kemanfaatan yang besar untuk kebanyakan orang. Itu kelebihan dari grit. Makanya teman-teman, sekarang kita tuh perlu memahami kelebihan grit dan seberapa pentingnya grit ini dalam hidup kita. Kalau kita cuman hidupnya sebatas mencapai cita-cita ya, kurang menantang. Ketika tujuan kita kurang menantang, kita belum bisa mengalahkan kebosanan. Kita belum bisa bangkit ketika kita Itu perbedaannya. Monggo sekarang tergantung teman-teman. Mau mengambil jalan yang mana? Mau mengambil mimpi yang mana? Apakah kalian cuman di cita-cita doang? Atau mau mendalami atau memahami, mengasah grit kalian. Itu seperti itu. Karena kebanyakan orang itu cuman mengejar keinginan pribadi tanpa melihat sisi kemanfaatan pribadi buat banyak orang. Ketika cuman mengejar keinginan pribadi, di situ tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kebosanan dan keterpurukan. Kesuksesan itu seberapa besar manfaat diri kita untuk banyak orang. Bukan cuman mewujudkan keinginan pribadi, bukan cuman mensukseskan diri sendiri. Itu kunci pemahaman hidup di dunia ini. Kembali lagi ke teman-teman, mau mengambil mindset yang seperti apa dan mau bagaimana. Tapi kalau teman-teman kepingin berkembang, kepingin menghadapi kebosanan, kepingin menghadapi keterpurukan, ya teman-teman harus bisa mengasah grit kalian. Goals dalam kehidupan kalian, tujuan hidup kalian tuh seperti apa, volumenya seperti apa, seberapa besar manfaat diri kalian buat banyak orang. Kuncinya ya itu grit. Dan harus menyadari
kekurangan pribadi, introspeksi diri, memperbaiki diri, improvement. Itu salah satu poin terpenting untuk mencapai tujuan mimpi hidup kita. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang gue sampaikan mudah dipahami sama teman-teman dan bisa menjadi referensi baru buat teman-teman yang nonton video ini. Pantengin terus channel gue. Mudah-mudahan gue bisa mudah-mudahan gue bisa menyajikan konten yang lebih bermanfaat lagi, bisa menyajikan konten yang lebih baik lagi, sehingga bisa ada sisi kemanfaatannya buat teman-teman yang menonton konten-konten gue, yang menonton konten-konten yang ada di channel gue. Cukup sekian dari saya, Barep Muji Pangestu. Gue tunggu kritik dan sarannya di kolom komentar video ini. Terima kasih.